kasih yang sebesar-besarnya kepada ibunda saya tercinta, karena saya bisa sampai di titik ini tak terlepas dari doa-doa tulus beliau. Saya ucapkan juga terima kasih kepada kelima buah hati saya, karena mereka adalah motivasi terbesar dalam hidup saya. Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada support system terbaik saya, suami tercinta. Terima kasih karena telah memberikan restu dan dukungan penuhnya kepada saya dalam menjalankan bisnis Natura ini. Karena tanpa restu dan dukungan darinya mungkin saya tidak akan bisa sampai ke titik ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada ketiga mentor saya, Ibnu Fajar, Rahim, dan Irfan. Mereka lah yang membina saya dari awal saya bergabung hingga detik ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada seluruh tim yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Tanpa kalian semua saya bukan siapa-siapa. Saya bukan orang hebat, tapi karena saya memiliki orang-orang hebat, yaitu kalian semua yang ada di jaringan saya. Terima kasih telah membersamai saya sampai detik ini. Saya doakan semoga teman-teman semua disegerakan dan dipermudah sampai ke peringkat close eksekutif. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada atlet saya, Rifatul Hasanah. Walaupun hari ini dia tidak ada di sini, karena telah lama sekali dia memutuskan berhenti dari Natura dan meninggalkan saya berjuang sendiri tanpa seorang atlet. Tapi tetap berkat jasa Rifala, saya bisa mengenal bisnis yang luar biasa ini. Terima kasih atletku. Hari ini saya berdiri di sini bukan untuk menggurui teman-teman semua, tidak. Hari ini saya hanya ingin berbagi sedikit cerita perjalanan saya selama di Natura. Saya bergabung di Natura Februari 2019, tepatnya 4 tahun yang lalu. Saya memulai bisnis ini dengan bermodalkan kepercayaan dari upline saya. Jadi saya posting terlebih dahulu, saya promosi terlebih dahulu. Jika ada orderan baru saya ambilkan ke upline saya. Itu saya lakukan bukan karena saya tidak berani stok produk, bukan juga karena saya tidak berani keluar modal, bukan. Tapi memang saat itu jangankan modal, buat makan sehari-hari saja saya susah. Beli beras saja kadang kami belinya kiloan. Beli hari ini hanya cukup untuk makan sehari. Karena memang saat itu kondisi keuangan kami sangat-sangat terpuruk. Sebelum mengenal Natura, saya dan suami membuka usaha konter HP. Awalnya semuanya berjalan dengan lancar dan baik-baik saja. Hingga beberapa tahun kemudian, masalah demi masalah dan ujian demi ujian menghampiri kami. Dimulai dari kedua mertua saya yang jatuh sakit secara bersamaan. Mereka terkena stroke. Konter HP kami beberapa kali mengalami kecurian dan beberapa pelanggan yang kabur membawa hutang mereka. Dari situ modal kami banyak mengalami penurunan dan minimnya modal menyebabkan pemasukan kami pun ikut menurun. Kadang penghasilan kami hanya cukup buat makan sehari-hari, sementara setiap minggunya kami harus tetap setoran ke agen.
pinjaman berbunga yang menyebabkan hutang kami terus bertambah dan terus bertambah setiap waktunya. Singkat cerita, usaha konter yang kami jalankan selama 8 tahun akhirnya mengalami kebangkrutan. Saat itu kami sangat kebingungan bagaimana cara kami membayar kontrakan rumah, bagaimana cara kami membesarkan anak-anak kami yang masih kecil-kecil, dan bagaimana cara kami melunasi hutang-hutang kami sementara usaha kami telah bangkrut. Di masa-masa sulit itulah, di saat kami merasa berada di titik terendah dalam hidup kami, Allah pertemukan saya dengan bisnis Natura. Saya berharap Natura adalah jawaban dari Allah atas doa-doa saya. Di awal saya memulai berjuang di Natura, saya mendapat chat dari seseorang di WA. Isinya begini: Ibu, saya telah meneliti lebih dari 50 MLM, dan saya yakin sampai kiamat pun Ibu tidak akan bisa sukses dari upline Ibu di Natura. Jadi orang tersebut bilang, sampai kiamat pun saya tidak akan bisa lebih sukses dari upline saya di Natura. Saat itu saya tidak membalas chat orang tersebut karena memang kondisinya saya belum paham apa-apa tentang sistem di Natura. Saya baru bergabung. Yang saya tahu saat itu hanya satu: jika saya berani mencoba, jika saya berani memulai, ada 2 kemungkinan yang bisa saya dapatkan. 50% kemungkinan saya gagal, dan 50% kemungkinan saya sukses. Tapi jika saya terpengaruh pada omongan orang tersebut dan saya tidak berani untuk memulai, maka sudah dipastikan 100% saya gagal. Maka saya memutuskan untuk tetap melanjutkan berjuang di Natura. Saya hubungi Irfan dan Rahimin waktu itu karena mereka adalah upline dari upline-nya saya. Mereka adalah upline-nya Rifatul. Saya minta bantuan kepada Irfan dan Rahimin untuk menjelaskan kepada saya tentang bisnis Natura, tentang produknya, tentang sistem jaringan, tentang pembagian bonusnya. Setelah mendengarkan penjelasan dari mereka berdua, sedikit demi sedikit saya mulai paham tentang bisnis Natura dan saya semakin yakin untuk berjuang. Saya mulai prospek, saya mulai promosi setiap hari. Saya prospek setiap orang yang saya kenal. Penolakan demi penolakan saya dapatkan. Bahkan pernah suatu hari saat saya menawarkan produk Natura ke salah satu keluarga saya, saat itu saya menawarkan MTS. Saya bilang, Kang, ini ada produk bagus dari Natura, serum dalam bentuk spray, bagus banget buat kesehatan kulit, bisa mencerahkan wajah, dan belum selesai saya bicara, orang tersebut langsung memotong omongan saya. Coba lihat wajah kamu saja hitam seperti itu. Saya saat itu sangat sedih, saya kecewa, karena bukannya closing, tapi saya malah dihina, saya dicibir, saya ditertawakan. Tapi itu bukanlah alasan buat saya untuk berhenti berjuang, karena saya percaya tidak semua orang akan menerima saya. Pasti lebih banyak yang menolak saya. Namun saya juga yakin tidak semua orang menolak saya. Pasti akan ada orang yang akan menerima saya. Dan fokus saya bukan kepada mereka yang menolak saya, tapi fokus saya mencari dan menemukan orang-orang yang akan menerima saya.
cabai rawit. Pengalamannya di Natura sudah tidak diragukan lagi. Dia tidak lain adalah mentor saya, Ibnu Fajar. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Ibnu Fajar. Saat itu Ibnu Fajar hampir setiap hari menelpon saya. Kadang saya sampai risau. Saya bilang, ini bocah kenapa sih setiap hari nelpon? Tapi saya bersyukur. Saya sangat bersyukur berkat Fajar setiap hari menelpon saya. Setiap hari mengasih saya motivasi. Saya jadi lebih semangat berjuang di Natura. Kata-kata Fajar yang saya ingat saat itu dan masih saya ingat sampai sekarang. Fajar bilang, Kak, saya tidak butuh orang yang pintar, tapi pintar-pintarlah cari duit. Duit memang tidak dibawa mati, Kak. Tapi tidak punya duit rasanya pengen mati. Saya pikir benar juga yang dibilang sama si Fajar, karena saya sendiri sudah merasakan betapa sulitnya hidup tidak punya uang, betapa sulitnya hidup serba kekurangan, betapa pentingnya uang. Sejak itu saya semakin semangat berjuang, dan alhamdulillah atas izin Allah 6 minggu bergabung di Natura saya sampai ke peringkat pertama, yaitu Silver Executive. Dan alhamdulillah lagi saya bisa silver lebih dulu dari upline saya. Itu bukan karena saya ingin membanggakan diri, tidak. Tapi itu menjadi bukti khususnya buat saya sendiri kalau bisnis Natura ini adalah bisnis yang sangat adil, di mana seorang downline bisa menyalip prestasi upline-nya, di mana setiap member berhak untuk sukses, bukan tentang siapa yang join duluan atau siapa yang posisinya di atas, tapi siapa yang bekerja keras, maka dialah yang akan sukses di Natura. Dan ini sekaligus mematahkan pendapat orang yang cek saya di awal saya bergabung, yang bilang kalau sampai kiamat pun saya tidak akan bisa sukses dari upline saya. Alhamdulillah tidak perlu nunggu kiamat, cukup 6 minggu saya bisa buktikan saya bisa lebih sukses dari upline saya di Natura. Saya semakin semangat berjuang. Saya terus prospek, saya perbanyak tim saya. Alhamdulillah 4 bulan bergabung di Natura, saya sampai ke peringkat kedua, yaitu Gold Executive. Dan di sini mental saya kembali diuji. Saya mendapat komentar pedas dari seseorang. Dia bilang kalau bisnis Natura yang saya jalankan adalah bisnis yang haram. Dia bilang uang yang saya dapatkan dari Natura, bonus yang saya dapatkan dari Natura adalah uang haram. Sebagai seorang muslim, saya sangat dilema saat itu. Saya sangat gelisah. Bagaimana tidak, saya takut uang yang saya dapatkan adalah uang haram. Tapi saya bukan tipe orang yang mudah percaya pada omongan orang lain sebelum saya mencari tahu kebenarannya sendiri. Saya tanyakan kepada orang-orang yang lebih paham tentang agama. Saya buka YouTube, saya cari ceramah-ceramah ulama terkenal tentang MLM. Dan alhamdulillah saya mendapatkan pencerahan dari 2 ulama. Yang pertama itu ceramah dari ulama muamalah, fikih muamalah dari MUI, dan ceramah dari Buya Yahya. Di situ dijelaskan MLM yang diperbolehkan dalam Islam adalah MLM yang tidak ada biaya pendaftaran atau uang yang kita keluarkan di saat awal kita bergabung
itu harus kembali, atau tidak ada potensi kerugian yang dialami oleh mereka yang bergabung. Selain itu harus ada produk yang dijual. Produknya juga harus halal dan harus bermanfaat. Pembagian bonus harus jelas. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Tidak boleh ada unsur judi atau unsur undi nasib untuk keuntungan. Ada untung, ada rugi. Selain itu tidak boleh ada tutup poin atau target atau kewajiban belanja bulanan yang menyebabkan si member menumpuk barang yang akan mengarah kepada kemubaziran. Yang menyebabkan haram itu karena ada kemubaziran di situ. Dan pembagian bonus ke bawah itu harus ada batasan. Dan saya sangat tahu di Natura kita tidak ada biaya pendaftaran. Uang 500.000 yang kita keluarkan di awal itu bukan biaya pendaftaran, tapi kita beli produk. Kalaupun produknya cuma buat kita pakai sendiri, produk kita sangat bermanfaat. Sudah banyak sekali orang yang membuktikan dan merasakan manfaat dari produk Natura, khususnya saya sekeluarga. Di Natura kita juga ada produk yang dijual, produk kita halal. Dan pembagian bonus di Natura sangat jelas. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang tidak pasti. Pembagian bonus di Natura sangat adil, di mana setiap member mendapatkan haknya masing-masing tanpa mengambil atau mengurangi hak member lain. Sampai detik ini saya belum pernah dapat laporan ada member yang merasa rugi, merasa dirugikan karena bergabung di Natura. Yang hadir hari ini merasa rugi hadir di Natura? Ya. Selain itu kita di Natura tidak ada yang namanya tutup poin. Kita tidak ada target, tidak ada kewajiban belanja bulanan. Kita belanja hanya sesuai kebutuhan kita saja. Dan pembagian bonus kita ke bawah itu ada batasan. Kita bonus firing setiap ID-nya itu ada batasan per harinya. Dari situ saya yakin kalau bisnis Natura merupakan salah satu bisnis MLM yang diperbolehkan dalam Islam. Sejak saat itu saya semakin semangat berjuang dan alhamdulillah 11 bulan bergabung di Natura, saya sampai ke peringkat ketiga yaitu Diamond Executive. Saya terus berjuang. Saya buat pertemuan demi
tidak, ayo bangkitlah, bergeraklah dan raih impian Anda semua. Dari awal bergabung di Natura, saya punya satu impian. Saya ingin sekali lewat perantara bisnis Natura, saya bisa punya penghasilan yang besar, agar saya bisa membantu suami saya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, bisa melunasi hutang-hutang kami, dan bisa punya rumah sendiri. Kami tinggal di kontrakan selama 8 tahun. Pahit manisnya telah kami rasakan. Tinggal di kontrakan dengan anak yang masih kecil-kecil dan dengan kondisi kehidupan yang serba kekurangan, rasanya sangat sulit, sangat gelap untuk kami lalui. Kadang kami harus kebingungan saat yang punya kontrakan datang menagih uang kontrakan, sementara kami tidak punya pegangan uang untuk kami bayarkan. Karena kami harus mencari pinjaman ke sana kemari. Kadang saya merasa tidak punya muka saat saya mendatangi seseorang hanya untuk mendapatkan pinjaman. Kadang saya hanya bisa menangis. Saya hanya bisa menangis saat saya lagi benar-benar butuh uang, saat saya lagi benar-benar butuh pinjaman. Tapi tidak ada satu orang pun yang mau menolong saya. Tidak ada satu orang pun yang mau memberikan saya pinjaman. Teman, keluarga, semua seakan menjauhi saya. Mereka meninggalkan saya. Saya merasa begitu sendirian. Saya merasa lemah dan begitu tak berdaya saat itu. Bahkan pernah suatu hari di bulan Ramadan, di bulan puasa, saat semua orang sedang berbahagia menyambut datangnya hari raya Idul Fitri, termasuk saya sekeluarga. Saat itu saya ingat sekali saya dapat THR dari abang saya, jumlahnya 1 juta rupiah. Saat itu saya sangat bahagia karena uang 1 juta itu sangat berarti buat kami saat itu. Saya berniat menggunakan uang tersebut untuk memberikan pakaian baru buat anak-anak kami. Karena kami memberikan anak-anak kami pakaian baru cuma 1 tahun sekali saat momen mau lebaran. Tapi apa daya saya, yang punya kontrakan tiba-tiba datang meminta kami segera melunasi uang kontrakan sebelum lebaran. Dengan berat hati, dengan terpaksa saya merenggut kebahagiaan anak-anak saya. Saya terpaksa menggunakan uang tersebut untuk melunasi kontrakan. Saya sangat kecewa pada diri saya saat itu. Saya merasa bersalah pada anak-anak saya. Dan saat itu juga tekad saya untuk punya rumah sendiri semakin kuat. Bagaimanapun caranya, saya tidak mau tahu, saya harus punya rumah sendiri. Selain itu, saya juga punya impian. Saya ingin bisa hidup bebas dari hutang. Karena hidup dengan terlilit hutang sangat tidak enak. Hutang membuat saya merasa hina di siang hari dan gelisah di malam hari. Hutang membuat saya dijauhi dan membuat saya dipandang sebelah mata. Bahkan hutang telah membuat saya begitu terhina. Pernah suatu hari saat saya sedang menjaga konter sendirian, seseorang datang menagih hutang saya. Posisinya saat itu saya belum punya uang untuk saya bayarkan. Saya bilang, maaf kak, saya belum bisa bayar hutang saya sekarang. Saya belum punya uangnya. Saya minta tambahan
dimaki, saya dihina di depan orang ramai. Bahkan dalam waktu beberapa hari, saya tidak berani bertatap muka dengan orang-orang di sekitar saya. Saat itu, saya berjanji pada diri saya sendiri, sesulit apapun hidup saya tidak mau berhutang lagi. Cukup sekali ini saya dihina, cukup sekali ini saya dipermalukan. Dan saya berjanji, saya akan bekerja keras, saya akan lunasi semua hutang-hutang saya. Dan alhamdulillah, sungguh Allah Maha Baik, sungguh Allah Maha Penolong. Lewat perantara bisnis Naturamon, saya bisa melunasi semua hutang-hutang saya, dan saya bisa mempersembahkan sebuah rumah impian untuk keluarga saya tercinta. Teman-teman yang hadir hari ini, mungkin ada yang masih tinggal di kontrakan, atau mungkin ada yang masih tinggal bersama orang tua, punya impian pengen punya rumah sendiri. Atau mungkin yang hadir hari ini, ada yang masih punya hutang, ada yang masih terlilit hutang dan ingin sekali melunasi hutang-hutangnya. Atau ada yang punya impian ingin membahagiakan anak-anak dan keluarga tercinta, ingin membahagiakan orang tuanya. Percayalah, teman-teman semua sudah berada di bisnis yang tepat. Naturamon adalah kendaraan tercepat untuk mewujudkan impian kita. Semua berawal dari mimpi. Mau sesulit apapun prosesnya, mau seberat apapun rintangannya, mau sejauh apapun jalannya, mau selambat apapun waktunya, jika impian Anda sudah tidak bisa ditawar dan keyakinan Anda untuk mewujudkannya begitu besar, yakinlah Anda semua bisa mewujudkannya menjadi kenyataan. Saya doakan teman-teman semua yang hadir hari ini, apapun impian Anda, semoga dipermudah dan disegerakan, bisa terwujud satu persatu lewat perantara bisnis Naturamon. Dan jika saya seorang wanita rumah tangga biasa yang mempunyai 5 orang anak. Teman-teman pasti bisa bayangkan sendiri betapa repotnya punya 5 orang anak yang semuanya masih kecil. Jika saya seorang wanita pemalu, jujur saya pemalu, untuk naik ke panggung ini saja tangan saya dingin. Jika saya yang punya kulit hitam bisa sampai ke peringkat front eksekutif, maka saya yakin teman-teman semua pasti lebih bisa sampai ke peringkat front eksekutif. Dan selain bisa melunasi hutang dan punya rumah sendiri lewat Naturamon, saya bisa memperbesar impian saya. Saya bisa menginvestasikan bonus saya untuk membeli 6 hektar tanah perkebunan dan 4 kapling tanah untuk perumahan. Terima kasih Naturamon. Hanya ini yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga dari cerita perjalanan saya ini ada yang bisa diambil pelajaran, dan semoga bisa menambah keyakinan teman-teman semua untuk terus berjuang di Natura. Akhirilah apa yang Anda mulai dengan kemenangan.